Shalom, jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Jumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah tanggal 16 Juli 2022 hari ini. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang akan diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Mari kita berdoa sebelum kita membahas firman ini. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami sampai saat ini. Anugerahkanlah kepada kami hati yang subur, agar firman Tuhan yang ditaburkan dapat bertumbuh dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Entah itu disengaja atau tidak, kita pernah melakukannya. Kalau kita melihat sebuah ilustrasi, kita melihat ilustrasi angka 9. Jadi orang yang di sebelah kanan melihat itu angka 9. Tetapi orang yang di sebelah kiri melihat itu angka 6. Mana yang benar? Kedua-duanya benar. Tapi kebenaran menurut mereka masing-masing. Tidak ada kebenaran yang sama. Nah, atau sebuah ilustrasi yang menggambarkan sebuah gambar balok kayu gitu ya, pakai garis. Orang yang di sebelah kanan melihatnya itu jumlahnya ada 3. Tetapi yang di sebelah kiri melihatnya jumlahnya ada berapa? 4. Mana yang benar? Oh, ternyata keduanya salah. Tidak ada yang benar. Kenapa? Karena gambarnya yang salah, garisnya yang salah. Itu baru bisa kita lihat ketika kita berada di luar daerah itu atau melihatnya dari jauh. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saat kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya karena kita melakukan kesalahan, maka apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita katakan, seringkali tidak didengar atau diabaikan oleh orang lain yang menganggap kita salah. Meskipun kita melakukan kebenaran sekalipun. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita tadi menceritakan kisah Rasul Paulus yang juga pernah melakukan hal yang dianggap benar oleh dirinya sendiri dalam pemikiran Paulus, yaitu mengejar-ngejar pengikut Kristus, mengejar-ngejar orang yang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Bagi Paulus, ketika Paulus bisa menganiaya, membunuh, bahkan menyiksa orang-orang pengikut Kristus ini, baginya adalah suatu kebaikan, suatu kebenaran, suatu pahala. Tetapi tidak di mata orang Yahudi atau pengikut-pengikut Kristus. Bagi mereka, Paulus ini adalah
sebagai momok, sebagai monster yang menakutkan, yang harus dihindari ketika bertemu. Demikian juga kita. Ketika kita pernah melakukan kesalahan yang membuat orang lain menderita, karena perkataan kita, karena perbuatan kita, bahkan yang mungkin kita anggap benar sekalipun, namun menyakitkan dan menyengsarakan orang lain, itu adalah hal yang tidak benar bagi orang tersebut. Dan perkataan kita atau perbuatan yang kita lakukan sekalipun benar, maka di mata mereka yang pernah kita sakiti, itu adalah hal yang tidak benar dan seringkali diabaikan dan tidak diperhatikan. Oleh karena itu, walaupun Rasul Paulus saat itu ditolak atau tidak diperhatikan dan diabaikan, namun Rasul Paulus tetap melakukan kebenaran. Rasul Paulus tetap memberitakan firman. Rasul Paulus tetap memberitakan kebenaran sebagai buah dari pertobatan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita juga berjalan di dalam kebenaran Kristus. Walaupun mungkin pertobatan kita atau kebenaran yang kita lakukan saat ini seringkali diabaikan dan tidak diperhatikan, tetaplah beritakan firman meski banyak hambatan. Tetaplah sampaikan kebenaran meskipun mendapat halangan. Tidak kendu meskipun dipaidu. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang boleh Tuhan taburkan pada hari ini. Kiranya firman yang kami dengar dan kami renungkan ini boleh mengajarkan kepada kami untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran, meskipun di masa lalu kami melakukan kesalahan. Biarlah kami tidak mengulang lagi, dan kami melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang menyertai kami di dalam kami menjalankan kebenaran. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat menjalankan kebenaran, kiranya Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin.